Jadi tadi baru saja pulang seorang kawan. Kawan saya ini unik. Unik kenapa? Karena setiap kali bertemu dia punya banyak cerita. Mulai dari soal kehidupannya, pekerjaannya, mimpi-mimpinya, proyek-proyek yang dia kerjakan. Saya senang mendengar cerita-ceritanya karena membuat saya bisa melihat dunia dari sisi pandang dia. Tapi satu hal yang mulai menggelitik pikiran saya adalah setiap kali dia berkata bahwa eh, saya sudah punya pekerjaan yang saya senangi, penghasilan saya sudah cukup untuk sebulan, bukan sebulan sih, 5-10 hari di awal bulan, untuk kemudian setelahnya ya mulai lagi gitu deh, Senin Kemis, eh, tongpes-tongpesan, dan kemudian pada akhir bulan biasanya anak dan istrinya mulai meminta hal-hal yang biasanya tidak bisa dia akomodir. Terus dia berkata, ini gimana ya, anak saya minta belikan ini, anak saya minta belikan itu. Nah kau kan tahu bro, saya sayang sekali sama anakku. Iya, saya paham, saya paham. Saya sayang sekali sama anakku, tapi saya belum mampu kasih ini. Adakah? Wah bro, saat kau bilang adakah, saya tuh merasa agak terpukul. Kenapa? Karena kondisi kita kurang lebih sama. Itu pertama. Terus dia bilang, tapi kau kan saya lihat jual ini jual itu, lakukan ini lakukan itu. Iya betul brother, itu ikhtiarku, tapi hasilnya tetap Allah yang memutuskan. Nah ngomong soal itu brother, minta maaf sebelumnya, tapi kayaknya saya jadi ingat pelajaran dulu bahwa saat ini mungkin kita sedang terjebak dalam apa yang dibilang orang istilahnya comfort zone, zona nyaman. Ya, artinya saya sudah nyaman, saya punya pekerjaan yang bisa menjamin hidupku, keberlangsungan keluargaku. Walaupun sebenarnya susah, hidupnya agak sulit sih. Cuma dia nyaman-nyaman aja gitu. Walaupun susah, walaupun tidak nyaman, tapi dinyaman-nyamankan dan dijalankan terus menerus. Itulah zona nyaman. Saya ingat perkataan seorang sukses dulu, Warren Buffett. Warren Buffett seseorang terkaya di dunia. Dia mengatakan begini, kalau hidup Anda hanya bergantung pada penghasilan utama pekerjaan Anda, maka Anda satu langkah lagi dari kemiskinan. Saya pikir-pikir ya benar juga sih. Nah, kemudian si kawan ini berkata, tapi bro, pekerjaanku sudah lumayan. Memang sih saya akui tidak cukup untuk mengikuti keinginan istriku, anakku. Jadi saya bilang, kenapa kau tidak coba kerja yang lain? Kau coba saja. Kenapa saya harus coba-coba lagi hal-hal saya belum tahu? Entar tidak pasti hasilnya bro. Entar seorang cobalah saya tawarkan beberapa hal yang bisa coba ikut jualan, dagang-dagang kayak saya. Ya kan memang dagang hukumnya begitu bro. Kita tawarkan, kalau orang suka, tertarik, butuh dan mampu, mereka beli. Kalau tidak ya mereka nolak. Nah, dia keberatan. Saya tidak biasa ditolak, saya tidak suka ditolak. Entar saya bisa emosi, entar hubungan pertemanan bisa rusak. Brother, itulah comfort zone-mu, itulah zona nyamanmu. Kau sudah nyaman dengan kondisi kayak sekarang, tapi tetap saja kau mengeluh. Dan saya ingat juga bahwa seorang guru sekali saya pernah berkata bahwa comfort zone is also killing zone. Jadi zona nyaman itu juga merupakan zona pembunuhan. Artinya begini brother, saya pernah lihat, bukan pernah lihat sih, masih sering melihat banyak orang-orang sekelilingku yang terjebak dalam comfort zone-nya, itu zona nyamannya, tidak berani membuat perubahan sedikit saja dalam hidupnya,
mencoba hal-hal baru untuk mendapatkan hal yang berbeda. Karena begini brother, seingatku, untuk mendapatkan hasil yang berbeda kita harus melakukan hal yang berbeda. Bagaimana caranya saya mengharap mendapatkan A, B, kalau saya cuma melakukan hal A? Saat saya mengejar A, saya dapatkan A. Kalau saya lakukan mengejar B, saya dapatkan B. Ini juga sesuai dengan sunnatullah. Apa sunnatullahnya? Allah berkata, kau berikhtiar, kau siapkanlah ember rezekimu, dan Allah yang akan mengisinya. Selalu saya ingatkan lagi brother, ente lebih pintar daripada saya. Cuma saya mengingatkan dalam kapasitas sebagai teman. Saat kita berikhtiar 1, 2, 3, 4, 5, saya yakin Allah menyiapkan rezeki untuk ente juga 1, 2, 3, 4, 5. Berapapun ember rezeki yang ente sorong, Allah akan isi. Yang penting ente lakukan hal yang halal. Itu pendapat saya brother. Jadi jangan takut memulai melakukan hal-hal baru. Ente berdagang, jual barang A, jual barang B, ditolak itu biasa brother. Ditolak itu biasa. Kenapa? Karena saat ditolak kita bisa pulang, istirahat dulu, ngopi dulu, kumpul sama anak-anak, ketemu istri, kuratayun, matamu sejuk, hatimu tenang. Besok kau janji mencoba lagi, coba lagi, ditolak lagi. Ya ulangi lagi. Terus menerus sampai ente terlatih patah hati. Di situ berarti kita sudah upgrade diri kita sendiri. Insya Allah ikhtiar kita akan bertambah. Saat kita sudah dianggap mampu melewati proses itu, insya Allah ente bisa melihat peluang-peluang yang lain. Tadi saya coba jual produk A. Oh begini tuh rasanya, oh begini tuh marketnya, oh begini tuh komplainnya, oh begini tuh segala macamnya. Oh saya sudah kuasai ini. Saya bisa coba hal baru. Saya mau coba produk B, silahkan brother, no problem. Semua tergantung kita sebenarnya. Tapi jangan lupa, setiap ikhtiar dibarengi dengan doa dan sedekah. Tapi saya uangku pas-pas. Nah itu brother, uang pas-pas itu menurut saya sih, kalau kita mempas-paskan ya dia ngepas. Tapi kalau kita bilang, oh ini bolehlah buat traktir teman ngopi, berapa sih ngopi itu? 5.000 rupiah ada kok. Mau lebih murah lagi, belilah kopi saset, bikinkan teman, kasih dia ngopi, kita ngobrol santai, kita ngobrol bisnis, ngomong soal peluang. Jadi bro, kamu jadi lakukan setiap hari. Dulu bro, guru kita pernah bilang, Allah tidak melihat bagaimana besar amalanmu, tapi yang dilihat adalah konsistensinya. Amalan kecil hari ke hari, yang kalau lakukan secara rutin itu jauh lebih berharga. Ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Tapi waktu itu kita mendengar hal itu, kita duduk bersama berdua waktu itu. Jadi brother, itu saya ulangi lagi lewat siaran langsung ini, bahwa keluarlah dari comfort zone itu, keluar dari zona nyaman itu, keluar dari rumahmu, keluar dari hal-hal yang biasa kau anggap sudah terbiasa lakukan. Cobalah lakukan hal-hal baru. Terserah kau lah. Kalau kau mau menjual, terserah. Kau mau jadi ojol bisa, kau mau jadi kurir bisa. Peluang banyak kau di luar sana. Kau mau jadi agen apa, agen ini, agen itu, boleh. Semua halal dan insya Allah berkah. Intinya janganlah menjadi definisi orang gila. Apa definisi orang gila itu? Definisi orang gila adalah melakukan hal yang sama terus menerus namun mengharapkan hasil yang berbeda. Itu gila brother. Saya bukan ahlinya, tapi kita sama-sama pelajari itu. Saya kira demikian brother, seperti permintaanmu. Saya ulangi tadi pembicaraan kita.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ikut mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.